optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam galian C yang berasal dari Bovendigul, diperlukan perjanjian kerjasama dan juga regulasi yang mengatur mengenai pemanfaatan galian C tersebut. Dinas Kesehatan lakukan upaya pencegahan demam berdarah dengan program fogging rutin di lokasi temuan penyakit DBD untuk memutus rantai penyebaran penyakit. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 6 Juni 2024, bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Setelah kunjungannya ke Bovendigul untuk mengeksplorasi potensi hasil galian C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke akan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendalami kualitas material yang tersedia di Bovendigul. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke akan mengadakan pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bovendigul untuk mendalami kualitas material galian C yang tersedia di daerah ini. Hal ini merupakan alternatif pihak DPRD Merauke dalam mencari material infrastruktur yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di wilayah mereka. Hasil penelitian dari kunjungan DPRD Merauke diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai potensi material di Bovendigul terkait kualitas yang memenuhi standar yang dibutuhkan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Merauke, Johan Paulus, mengatakan pihaknya segera melakukan hearing dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk meneliti lebih jauh terkait kualitas material di Bovendigul. Jika hasil penelitian menunjukkan kualitas yang baik, maka Kabupaten Merauke siap menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman. Hal ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dua kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Oleh sebab itu ke depan kami dari DPRD akan kembali ke Merauke untuk kami coba undang nanti OPD terkait dan kita akan bahas hal ini. Sekaligus kalau memang ini ada punya potensi untuk kita lakukan MOU, maka kita pasti akan berbicara dengan pemerintah daerah dalam ini kabupaten. Baik, berarti ini untuk MOU-nya belum dipastikan? Belum, ya. Sementara kita harus dulu melihat, menganalisis dari segi regulasi, legal standing dan sebagainya. Itu kan kita harus lihat semua. Ya, kalau kita memang tidak ada soal perlu memang kita lakukan, kenapa tidak? Johan juga mengungkapkan sebelumnya ada beberapa perusahaan konstruksi di Merauke yang telah membeli material dari Bovendigul. Hal ini menunjukkan kualitas material di daerah ini cukup baik dan menarik minat dari perusahaan konstruksi di Merauke. Langkah ini diharapkan membuka peluang baru bagi kedua kabupaten untuk saling mendukung dalam mengembangkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kerjasama antara kedua kabupaten diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan. Apalagi perusahaan konstruksi di Merauke sudah mulai membeli material dari Bovendigul. Ini merupakan potensi yang besar dan harus diatur dengan baik. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Sementara itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam terutama galian C yang berasal dari Kabupaten Bovendigul diperlukan perjanjian kerjasama dan juga regulasi yang mengatur pemanfaatan galian C tersebut. Rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Kabupaten Bovendigul dan Merauke membahas strategi optimalisasi penggunaan sumber daya alam yang dimiliki Bovendigul, yaitu galian C. Galian C yang dimaksud adalah pasir dan kerikil sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bovendigul menjadi sorotan utama dalam RDP tersebut. Karena Bovendigul memiliki kekayaan sumber daya material yang dapat mendukung kebutuhan material bangunan di Kabupaten Merauke. Menyikapi hal ini, salah satu anggota DPRD Bovendigul, Ninik Debu Raheni, mendukung usulan yang diajukan. Namun dirinya menekankan kepada DPRD Merauke untuk mendorong pihak eksekutif agar segera menyusun perjanjian kerjasama terkait hal ini. Perlu adanya MOU antara eksekutif Bovendigul dan Merauke sehingga pemanfaatan sumber daya alam ini menjadi jelas dan tidak merugikan salah satu pemerintah daerah. Kami meminta mari kita sama-sama mendorong pemerintah Kabupaten Merauke dan Kabupaten
Bovendigul untuk melakukan MOU atau perjanjian yang mana khususnya terhadap galian C agar PAD yang nanti Bovendigul dapatkan bisa meningkat dan pembangunan di Kabupaten Merauke juga bagus. Menurutnya penandatanganan MOU ini harus segera dilakukan mengingat potensi ketersediaan material batu pasir dapat dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Bovendigul. Diakui sebagian besar galian C selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan di sekitar Bovendigul. Dengan adanya nota kesepakatan kerjasama dua kabupaten kota, diharapkan penjualan material bangunan seperti pasir halus, pasir batu, dan tanah merah dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Namun di sisi lain, perlu dilakukan pembahasan regulasi terkait sumber daya alam tersebut, agar peningkatan penjualan dapat membantu menambah pendapatan asli daerah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data, bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru.
dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Kasus demam berdarah di Kabupaten Bovendigul masih tetap ada, meski tidak menunjukkan adanya peningkatan maupun korban jiwa akibat penyakit DBD tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo, membenarkan terkait adanya temuan kasus demam berdarah di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya, angka kasus demam berdarah tidak menunjukkan peningkatan signifikan, namun DBD masih tetap ada. Diakui Dr. Meli, berdasarkan data pihaknya, hingga saat ini belum ada korban jiwa akibat penyakit tersebut. Semua pasien penderita penyakit demam berdarah berhasil ditangani dengan baik dan dinyatakan sembuh. Kedepan perlu adanya perhatian serius karena keberadaan kasus demam berdarah masih terus terjadi. Kalau untuk Bovendigul tidak. Nilai angkanya tidak begitu signifikan naik, tetapi kasus demam berdarah ada. Maaf dok, untuk angka meninggal dunianya ada dok? Nggak ada, semuanya dapat diatasi dengan baik. Tidak ada kasus meninggal. Dr. Meli menambahkan, satu hal yang perlu diperhatikan adalah penyakit demam berdarah yang disertai dengan penyakit penyerta lainnya seperti malaria. Hal ini menunjukkan penanganan dan pencegahan terhadap demam berdarah di Kabupaten Bovendigul perlu terus diprioritaskan. Dr. Meli juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti yang membawa vektor penyakit demam berdarah. Masyarakat diminta proaktif dalam membersihkan genangan air dan mengurangi tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk. Keberadaan kasus DBD tetap menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan di Kabupaten Bovendigul untuk mencegah potensi penyebaran dan memastikan keselamatan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, upaya untuk mencegah penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Bovendigul, Dinas Kesehatan lakukan strategi pencegahan rutin dengan melaksanakan fogging di lokasi yang menjadi temuan penyakit tersebut.
Fogging atau tindakan pengasapan menggunakan bahan insektisida merupakan salah satu metode efektif untuk memutus rantai penularan penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti, pembawa virus demam berdarah. Hal ini dilakukan Dinas Kesehatan Bovendigul untuk meminimalisir populasi nyamuk pembawa virus dan mengurangi resiko penularan penyakit demam. Fogging rutin dilakukan pada lokasi-lokasi yang teridentifikasi sebagai titik temuan kasus demam berdarah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Dr. Meli Teresia Manopo mengatakan, dalam memerangi penyebaran kasus demam berdarah, pihaknya rutin melakukan fogging untuk pembasmian jentik-jentik nyamuk di lokasi temuan demam berdarah. Menurutnya, Dinkes selalu berkoordinasi dengan pihak puskesmas dan juga rumah sakit yang menjadi lokasi temuan DBD, selanjutnya melakukan fogging dan mengambil sampel untuk diidentifikasi. Kalau Dinas Kesehatan saat ini tetap melakukan fogging, pemberian pembasmian jentik-jentik nyamuk di lokasi-lokasi di mana ketika ada temuan kasus demam berdarah, dan kami tetap berkoordinasi juga dengan rumah sakit dan puskesmas setempat. Ketika ada temuan, kita langsung turun ke lokasi. Kita langsung melakukan fogging dan kita mencari tahu jentik nyamuknya dan kita mengambil sampel. Selain fogging, Dr. Meli Manopo juga menekankan pentingnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti membersihkan wadah yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, genangan air, dan tempat sampah. Peran aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan sangat penting untuk pencegahan demam berdarah. Langkah-langkah pencegahan demam berdarah yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit menular. Dr. Meli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan melaksanakan tindakan pencegahan yang dianjurkan guna mengurangi resiko terkena demam berdarah. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia yang setiap tahun terus tumbuh secara signifikan. Keberadaan internet, terutama media sosial, telah memberikan banyak kemudahan dalam mendapatkan akses informasi, komunikasi, dan hiburan. Namun, selain manfaat positif, kehadiran internet pun turut mengundang berbagai kemungkinan masalah. Agar terhindar dari penyalahgunaan media sosial, mari kita belajar cara menggunakan media sosial secara bijak. Pertama, tidak sembarangan membagikan data pribadi di media sosial. Pengguna internet mesti mengetahui informasi mana yang bisa menjadi sumber masalah dan dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi, sebisa mungkin hindari membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, kantor, atau detail dan jadwal kehidupan sehari-hari. Kedua, berhati-hati membagikan konten. Hindari menyebarkan konten pornografi dan sara seperti informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, berhenti membagikan berita yang tidak jelas sumbernya. Pengguna harus selektif pada sumber informasi yang tepat dan harus berpijak pada fakta dengan menunggu klarifikasi dan konfirmasi. Tanpa ada kejelasan sumber data,
Bisa jadi informasi yang tersebar di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoax yang dapat menimbulkan opini negatif sehingga merugikan banyak orang. Keempat, menggunakan etika dalam berkomunikasi di media sosial. Biasakanlah untuk menggunakan bahasa yang sopan dan layak dengan siapapun pada saat berinteraksi melalui media sosial. Cukup mudah kan untuk menjadi pengguna media sosial yang baik dan bijak? Yuk saatnya bijak dalam bermedia sosial. Aku tidak takut bermimpi. Karena mimpiku menghidupkan semangatku. Semangat menyambut masa depan Indonesia yang baru. Dengan kekayaan alam yang terawat dengan baik. Dengan keagungan budaya dan tradisi yang menjadikanku generasi Indonesia yang lebih arif. Dengan keragaman potensi kehidupan untuk menyalakan kreativitas, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Aku adalah inspirasi bangsaku yang dibangun dengan kerja keras. Mengedepankan teknologi terbaik tanpa meninggalkan kearifan alam dan budaya. Aku kebanggaan bagi Indonesia, kebanggaan bagi dunia, karena aku Nusantara. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul melaksanakan kegiatan pelatihan Dewan Juri Musik bagi para seniman Bovendigul. Pelatihan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang sistem penjurian agar peserta bisa menjadi penilai terhadap suatu perlombaan di bidang seni musik. Pelatihan juri musik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul direncanakan akan berlangsung selama 3 hari di Aula Cendrawasih, Paroki Hati Kudus, Tanah Merah. Pelatihan ini melibatkan pemateri langsung dari Lembaga Manajemen Kesenian Institut Kesenian Jakarta dan Dewan Kesenian Tanah Papua. Sementara peserta yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 30 orang
dari profesi guru kesenian dan para seniman yang ada di Kabupaten Bovendigul. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bovendigul, Adrianus Moromon, mengatakan pelatihan juri musik sangat penting bagi pelaku seni untuk dapat memberikan penilaian dalam suatu perlombaan ataupun pagelaran kesenian di Kabupaten Bovendigul. Menurutnya banyak potensi seniman dan budayawan di daerah ini yang perlu dibekali dengan pengetahuan tentang sistem penilaian terhadap penyanyi maupun grup tari pada berbagai event maupun festival di bidang musik. Pasalnya selama ini agak sulit mencari dewan juri yang mempunyai kualifikasi. Hal ini menjadi alasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendatangkan pakar Dewan Juri Nasional dari Institut Kesenian Jakarta dan juga seniman Tanah Papua. Di Bovendigul ini kan kita lihat bahwa potensi-potensi seniman dan budayawan ini perlu mendapat pembekalan yang dalam hal ini secara khusus tim juri. Ada beberapa event-event yang kita buat, festival kita buat, ini kan kita setengah mati dalam mencari dewan juri, karena event festival, lomba-lomba khusus untuk tari dan seni ini tidak bisa sembarang orang kita untuk memberi penilaian, memberi bobot, memberi kualitas terhadap seorang penyanyi, seorang grup tari. Nah, ini kan orang-orang yang punya kualifikasi, sehingga kita sangat membutuhkan itu. Andi Moromon menambahkan dalam pelatihan ini selain materi, peserta juga akan dibekali dengan praktek simulasi menjadi dewan juri dalam memberikan penilaian. Hal ini dilakukan karena Oktober mendatang akan ada festival musik rakyat yang ketiga di Bovendigul, sehingga para peserta juri yang sudah dibekali akan menjadi dewan juri dalam festival tersebut. Diketahui setelah mengikuti pelatihan dewan juri musik ini, para peserta akan langsung diberikan sertifikat atau lisensi sebagai tim juri. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen gub bagenep nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.